Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Gimana kabarnya para mahasiswaku? Masih sehat ya? Tetap sehat, tetap semangat meskipun kuliah dari rumah, meskipun work from home. Kita tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, dan tetap jaga imun tubuh ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan masuk pada materi pembagian laba atau rugi persekutuan. Di bab 1 kemarin kita sudah membahas materi mengenai pembentukan persekutuan. Untuk pertemuan kali ini kita bahas mengenai pembagian laba atau ruginya di dalam persekutuan. Metode pembagian laba sesuai dengan karakteristik utama di dalam persekutuan yang kelima, yaitu participation profit, maka laba atau rugi persekutuan harus dibagi kepada para sekutu secara adil. Apa yang dimaksud adil di sini? Disebut adil itu apabila besarnya bagian masing-masing sekutu sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing sekutu di dalam menghasilkan laba. Di dalam persekutuan ini ada beberapa metode pemakaiannya pada saat keadaan rugi atau laba. Misalnya, yang pertama, kalau persekutuan itu menderita rugi, maka rugi akan dibagi dengan rasio tertentu. Yang kedua, apabila persekutuan memperoleh laba sampai dengan jumlah tertentu, maka pembagiannya dengan rasio tertentu yang lain. Dan yang ketiga, apabila laba persekutuan mencapai jumlah tertentu atau lebih, maka akan diperhitungkan bunga atau gaji dan sisanya dibagi dengan rasio tertentu. Nah, mengingat pentingnya dasar dan metode pembagian laba, maka sebaiknya metode pembagian laba ini diatur di dalam perjanjian persekutuan di awal pembentukan persekutuan kemarin. Dan perjanjian ini harus disepakati oleh masing-masing belah pihak. Metode pembagian rugi laba yang dapat dipakai diantaranya ada 6 metode. Yang pertama itu dengan menggunakan metode laba dibagi sama. Yang kedua, menggunakan metode laba dibagi dengan rasio tertentu. Yang ketiga, laba dibagi menurut perbandingan modal. Yang keempat, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya ini dapat dibagi menurut metode yang pertama tadi, yaitu laba dibagi sama, atau menggunakan metode laba dibagi dengan rasio tertentu, atau menggunakan metode yang ketiga, yaitu menurut perbandingan modal. Nah, kalau metode yang kelima itu labanya dibagi dulu dengan memperhitungkan gaji ataupun bonus, baru nanti sisanya dibagi menurut metode yang pertama tadi ataupun metode yang kedua dan metode yang ketiga. Kemudian yang terakhir yaitu laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal serta gaji dan atau bonus dan sisanya dibagi menurut metode laba dibagi sama, laba dibagi dengan rasio tertentu, dan laba dibagi menurut perbandingan modal. Itu tadi metode-metode pembagian rugi laba yang nanti akan kita bahas satu persatu. Kita bahas ya, mulai yang pertama yaitu laba dibagi sama. Dalam hal ini, masing-masing sekutu selalu mendapatkan bagian laba atau rugi yang sama besar. Jadi masing-masing sekutunya nanti akan mendapatkan laba yang sama, namanya saja laba dibagi sama, gitu ya. Nah, metode pembagian ini itu cocok dipakai apabila kontribusi masing-masing sekutu di dalam menghasilkan laba adalah sama. Jadi sesuai dengan prinsip adil tadi ya. Itu kalau kontribusinya ini mengingat kontribusinya ini sama, begitu. Kebaikan metode ini itu cukup mudah dan sederhana, tinggal dibagi saja sesuai dengan jumlah sekutunya, gitu. Namun kelemahannya adalah kurang mendorong masing-masing sekutu di dalam meningkatkan laba
persekutuan. Kita lihat contohnya di sini. Contoh yang pertama ada persekutuan ABC dengan para sekutunya si A, si B, dan si C. Ini mendirikan persekutuan pada awal tahun 2015. Dengan modal mula-mula, si A modal mula-mulanya adalah 51 juta, si B modal mula-mulanya 54 juta, dan C modal mula-mulanya 45 juta. Totalnya, kalau ditotal ketiga sekutu ini, totalnya adalah 150 juta. Nah, mutasi modal masing-masing sekutu selama tahun 2015, untuk modalnya si A, ini tanggal 1 Januari saldonya ada 58.500.000. Kemudian pada tanggal 1 Mei dia ada setoran modal lagi sebesar 5.500.000. Sehingga totalnya menjadi 64 juta modalnya. Kemudian pada tanggal 1 Agustus si A ini juga menyetor modal lagi senilai 8 juta. Total modal si A adalah 72 juta. Kemudian modal B ini bisa kita lihat dia tanggal 1 Januari ada saldo 63 juta. Kemudian pada tanggal 1 September dia melakukan setoran modal sejumlah 13.500.000. Dan si C pada tanggal 1 Januari ini ada saldo 58.500.000. Kemudian dia menyetor modal lagi ya pada tanggal 1 Mei. Ya ini kurang ya, ini 7.500.000. Ini dia ada tanggal 1 Mei menyetorkan setoran modal sebesar 7.500.000. Kemudian pada tanggal 1 September si C ini juga melakukan setoran modal senilai 10.500.000 sehingga totalnya 76.500.000. Nah, kemudian untuk saldo rekening prive masing-masing sekutu pada akhir tahun bisa dilihat privenya si A ada 6.500.000, prive B 7 juta, dan prive C 6.750.000. Nah, pada tahun 2015 ini ceritanya persekutuan tadi memperoleh laba bersih senilai 45 juta. Nah, apabila kita menggunakan metode yang pertama tadi, yaitu metode laba dibagi sama, maka tinggal dibagi saja ya. Di sini ada sekutunya ada 3, si A, si B, dan si C. Sehingga laba bersih tadi 45 juta tinggal dibagi saja ya, dibagi 3. Karena jumlah sekutunya ada 3 orang. Jadi 45 juta ini dibagi untuk 3 orang. Jadi masing-masing ini akan mendapatkan laba sebesar 15 juta. Nah, ini kalau pakai metode laba dibagi sama. Jadi caranya cukup sederhana ya, gampang ya. Oke. Untuk jurnalnya, jurnal penutup untuk mencatat pembagian laba dan memindahkan saldo rekening prive, maka debitnya rugi laba ya, karena mengalami laba, tadi laba bersihnya 45 juta, kemudian yang diperoleh masing-masing sekutu labanya 15 juta, jadi kita kredit ya, modalnya A 15 juta, kita kredit sebagai modal B 15 juta, dan kita kredit sebagai modal C 15 juta. Itu untuk membagi laba. Kemudian jurnal untuk memindahkan saldo rekening prive tinggal di debit ya, modal A, modal B, modal C, kreditnya prive. Prive A, prive B, dan prive C. Masing-masing nilainya 6.500.000, 7 juta, dan 6.750.000. Udah ya metode yang pertama. Kita lanjutkan lagi ke metode berikutnya. Oh, ini untuk laporan perubahan modalnya terlebih dahulu. Laporan perubahan modal persekutuan ABC apabila menggunakan laba dibagi sama. Kita lihat tadi modal awal periodenya si A ini 58.500.000. Kemudian ada setoran modal 13.500.000 dan ada mendapatkan laba masing-masing tadi ya 15 juta. Totalnya 87 juta dikurangi dengan privenya tadi prive si A 6.500.000 sehingga modal akhir 80.500.000.
Nih. Si B demikian ya, awal periode sekian, setoran modalnya sekian, kemudian pembagian laba B meraih 15 juta, totalnya 91.500.000 dikurangi dengan privo B 7 juta, modal akhir B adalah 84.500.000. Sedangkan si C ini awal periode dia modalnya 58.500.000, setoran modalnya ada 18 juta dan labanya 15 juta. Pembagian laba ini tadi, pembagian laba dengan metode laba dibagi sama. Totalnya sekian dikurangi privo, modal akhirnya adalah 84.750.000. Jadi total modal akhir persekutuan ABC adalah sebesar 249.750.000. Kemudian kita lanjutkan ke metode berikutnya, yaitu laba dibagi dengan rasio tertentu. Kalau dengan rasio tertentu ini hampir sama dengan metode tadi, dalam arti rasionya tetap. Kebaikan dan kelemahan metode ini juga sama dengan kebaikan dan kelemahan yang ada pada metode 1 itu tadi. Kebaikannya kan caranya cukup sederhana. Kelemahannya ini kurang memacu masing-masing sekutu ya untuk meningkatkan labanya. Untuk contohnya, ini contohnya sama, persekutuan ABC dengan modal mula-mulanya sama tadi, masih melanjutkan contoh yang pertama tadi. Dalam hal ini adalah perbedaannya di sini adalah metode pembagian laba atau ruginya. Jadi di sini laba ruginya dibagi dengan menggunakan rasio, yaitu rasionya si A ini 3, B 4, C 3. Jadi 3:4:3. Modal masing-masing, mutasi modal masing-masing sekutu sama dengan contoh tadi. Kita lihat aja di sini untuk pembagian labanya. Rivernya juga sama karena soalnya sama ini dengan yang pertama tadi. Kita lihat di sini perbedaannya untuk menggunakan metode rasio tertentu. Jadi labanya tadi kan yang diperoleh dari persekutuan ini adalah 45 juta. Nah, pembagian rasionya tadi 3:4:3. Kita buat dalam bentuk prosentase, berarti si A ini memperoleh bagian laba 30%. 30%-nya dari 45 juta itu berapa? 30%-nya dari 45 juta adalah 13.500.000. Sedangkan yang B ini mendapatkan bagian atau rasio laba sebesar 40%. Dari total laba bersihnya 45 juta, jadi B ini mendapatkan bagian laba 18 juta. C mendapatkan tadi rasionya 30% dari 45 juta. Jadi C mendapatkan 13.500.000. Kalau kita jumlah ini pasti 45 juta senilai total laba bersih yang diperoleh oleh persekutuan A, B, dan C. Nah, jurnalnya sama ya. Hanya perbedaannya di sini modal yang diperoleh ya, pembagian laba yang diperoleh. Untuk si A tadi kan mendapatkan laba 13,5 juta, kita kredit sebagai modal A, kemudian modal B sekian dan modal C sekian. Untuk memindahkan saldo rekening privo, kita debit modal A, B, dan C dan kreditnya adalah privo A, B, dan C. Untuk laporan perubahan modalnya ini terdapat perbedaan di sini ya. Perbedaannya di sini adalah pembagian labanya. Ini sesuai dengan rasio. Sehingga di sini modal akhirnya 79 juta, B sekian, 87.500, C 83.250. Totalnya 249.750.000. Nah, kita lihat metode yang berikutnya. Metode berikutnya kita menggunakan metode laba dibagi sesuai dengan rasio modal.
Metode ini cocok dipakai apabila modal merupakan faktor utama yang menentukan besarnya kontribusi laba. Dalam hal ini, ada 4 macam modal yang dapat dipakai, yaitu yang pertama adalah modal mula-mula, yang kedua modal awal periode, dan yang ketiga modal akhir periode, serta yang keempat adalah modal rata-rata. Mari kita lihat satu persatu bagaimana cara menghitungnya. Yang pertama, apabila perusahaan menggunakan metode pembagian laba berdasarkan modal mula-mula. Yang dimaksud modal mula-mula itu apa? Yang dimaksud modal mula-mula adalah modal masing-masing sekutu pada saat persekutuan ini berdiri. Ya, jadi pada saat awal persekutuan berdiri mula-mula. Contohnya sama dengan tadi, contoh 1 dan 2, yaitu ada persekutuan ABC. Modal mula-mulanya ini sama dengan soal yang tadi. Apabila kita menggunakan rasio modal mula-mula, nah ini caranya gimana? Mutasinya ini sama ya dengan tadi karena soalnya sama, privo sama, laba bersih yang diperoleh sama 45 juta. Kita lihat di sini perbedaannya pada pembagian labanya. Nah, bagaimana caranya ini? Kita lihat, kita menggunakan metode modal mula-mula. Kita lihat modal mula-mulanya tadi berapa? Nah ini ya, modal mula-mulanya si A 51 juta, si B 54 juta, dan si C 45 juta. Ini adalah modal mula-mulanya. Totalnya 150 juta. Nah ini akan kita buat proporsi terlebih dahulu untuk bisa menentukan persentase masing-masing sekutu. Si A ini dapat persentase berapa persen bagiannya labanya. Ini berdasarkan modal mula-mula yang disetorkan ya. Si A 51 juta kita buat proporsinya. Jadi cara membuat proporsi ini adalah untuk menghitung proporsi si A 51 juta dibagi dengan total modal keseluruhan. Ya, 51 juta dibagi dengan 150 juta. Untuk menentukan bagiannya si B ini juga caranya sama. Dari modal mula-mula si B 54 juta dibagi dengan total modal keseluruhan. Berikut si C juga demikian. Nah, ini kita lihat di sini. Tadi kan berdasarkan modal mula-mulanya sekian. Nah, ini ya. Dari mana 34%? 34% ini kita peroleh dari 51 juta dibagi dengan 150 juta total keseluruhan modal mula-mula. Kemudian yang B 36% hasilnya dari 54 juta dibagi dengan 150 juta. Dan yang C adalah 45 juta modal mula-mula si C dibagi dengan total modal keseluruhan 150 juta. Diperoleh hasil atau bagian labanya dia 30%. Kalau di total ini ketiganya harus total keseluruhan harus 100%. Ya, kalau nilainya Anda tidak 100% berarti ada yang kurang tepat. Bisa Anda cek lagi. Begitu cara menghitungnya. Nah, itu baru kita menentukan rasionya ya atau proporsi atau haknya hak bagian laba nanti masing-masing sekutu adalah sekian persen ya. Baru menentukan itu dulu. Untuk menentukan labanya dari persentase yang sudah kita dapatkan tadi, kita kalikan dengan laba bersihnya. Si A ini tadi mendapatkan proporsi jatah pembagian labanya dia dapat 34%. Dari 45 juta laba bersihnya, sehingga A ini nanti mendapatkan bagian laba sebesar 34% kali 45 juta, sebesar 15 juta 300.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan bagian laba si B. Pembagian laba si B dapat jatah laba berapa dia? Tadi kita peroleh proporsi persentase keuntungan si B, jatahnya si B ini adalah 36%. 36% dari 45 juta adalah 16 juta 200.000. Kemudian yang C dapat jatah 30% dari pembagian laba berdasarkan modal mula-mula. Dari labanya adalah 45 juta sehingga C ini berhak mendapatkan laba sebesar 13 juta
500.000. Nah, kalau kita total A, B, dan C, totalnya pasti nanti jumlahnya sebesar jumlah laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan, yaitu 45 juta. Nah, itu caranya ya untuk menghitung atau menentukan modal mula-mula. Jadi caranya tadi Anda tentukan dulu prosentasenya atau proporsi masing-masing bagian sekutu ya, hak prosentase laba yang akan diperoleh untuk masing-masing sekutu, baru nanti dikalikan dengan laba bersihnya untuk menentukan laba yang akan diperoleh masing-masing sekutu. Kemudian jurnalnya sama ya, debit rugi laba, kreditnya modal A, modal B, dan modal C. Kemudian untuk membedakan saldo rekening prive, debit modal, kredit prive ya, dilihat masing-masing tadi privenya. Kemudian di sini laporan perubahan modal, perbedaannya adalah pada di antara metode tadi ya, yang pertama, kedua, kemudian yang ketiga ini dengan modal mula-mula, perbedaannya adalah pada pembagian labanya di sini. Pembagian labanya untuk menggunakan metode ini, si A mendapatkan 15.300.000, si B mendapatkan 16.200.000, dan si C mendapatkan 13.500.000. Jadi totalnya sekian, dikurangi dengan prive, modal akhir yang diperoleh sekian. Jadi laporan perubahan modalnya ini, modal akhirnya berbeda-beda ya, tergantung dengan tergantung dengan metode yang mau digunakan. Gitu. Kemudian berikutnya adalah dengan menggunakan metode modal awal periode. Yang dimaksud modal awal di sini adalah saldo modal pada awal periode yang bersangkutan. Tadi bedanya dengan modal mula-mula, itu pada saat, kalau mula-mula tadi pada saat persekutuan itu didirikan. Sedangkan kalau modal awal periode itu adalah saldo modal pada awal periode yang bersangkutan. Begitu perbedaannya ya. Sekilas hampir sama ya, modal mula-mula dengan modal awal gitu. Kalau mula-mula pada saat pembentukan persekutuan, kalau awal periode itu saldo pada saat awal periode yang bersangkutan. Nah, pada umumnya saldo modal masing-masing sekutu setiap periodenya ini mengalami perubahan karena berbagai macam sebab. Seperti misalnya ada setoran modal. Ini menyebabkan perubahan modal ya. Kemudian ada penarikan atau pengambilan modal atau pemindahan saldo rekening prive, atau ada bagian laba dan ada pembebanan bagian rugi. Nah, kita lihat contohnya apabila menggunakan modal awal periode. Contohnya masih sama dengan soal yang pertama, kedua, dan ketiga tadi, ada persekutuan ABC, setoran mula-mulanya sama, modal mula-mulanya. Kemudian laba yang diperoleh sama 45 juta. Apabila menggunakan metode ini, menggunakan metode awal periode, yang kita lihat adalah, yang kita jadikan dasar adalah saldo modal pada awal periode. Oleh karena itu kita perlu melihat dari kolom tadi, mutasi modal masing-masing sekutu. Nah, di sini modal A bisa kita lihat tadi ya, tabel mutasi modal masing-masing pada tanggal 1 Januari, ada saldo sekian, 58.500.000, kemudian ada setoran lagi pada tanggal 1 Mei, sebesar sekian, sehingga saldonya menjadi 64 juta, kemudian pada tanggal 1 Agustus, ada setoran modal sebanyak 8 juta sehingga saldo akhirnya sebesar 72 juta ya, ini kelebihan 01. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau menggunakan modal awal periode ya, kita lihat pada awal periodenya, yaitu pada tanggal 1 Januari. Saldonya berapa? Saldonya di sini adalah 58.500.000. Begitu. Itu untuk modal A. Jadi nanti yang kita lihat di sini 58.500. Yang B, modal B, kita lihat ya, di mutasi modal sekutu. Untuk modal B, dia tanggal 1 Januari ada saldo sekian, tanggal 1 September ada setoran sekian. Saldo akhirnya 76.500.000. Yang kita lihat adalah modal awal periode. Jadi yang kita lihat di sini adalah nanti yang kita jadikan dasar untuk menghitung laba rugi adalah dari sini tanggal 1 Januari, yaitu
modalnya sebesar 63 juta. Kemudian untuk modal C, ini sama, kita lihat dari mutasi modal C ya, tanggal 1 Januari. Yang kita lihat di sini tanggal 1 Januari, saldo awalnya ada 58.500. Jadi yang kita pakai yang ini 58.500. Nah, di sini ya, terlihat di sini tadi kita rekap. Modal awalnya si A tadi 58.500, yang ini. Kemudian modalnya si B 63 juta, yang ini 63 juta. Kemudian modalnya si C 58.500. Ini kita buat proporsi dulu. Caranya gimana? Caranya sama dengan tadi ya. Kita total jumlahnya, modal awalnya kita total keseluruhan. Modal awal si A, modal awal si B, dan modal awal si C kita jumlahkan. Kita peroleh totalnya adalah 180 juta. Nah, untuk menghitung prosentasenya si A bagaimana, Bu? Caranya begini. Tadi modal awal si A adalah 58.500.000. Kita proporsikan, yaitu kita bagi dengan total modal awal masing-masing sekutu keseluruhan, yaitu kita bagi dengan 180 juta. Kita peroleh prosentasenya sebesar 32,5%. Ini nanti pembagian laba untuk si A. A mendapatkan jatah ya, pembagian laba sebesar 32,5%. Yang B, si B, sekutu B, ini kita lihat tadi modal awal periode si B 63 juta, kita buat proporsi, kita bagi dengan keseluruhan jumlah modal awal, yaitu 180 juta, kita peroleh hasil prosentasenya 35%. Berikut si C ini 58.500.000, kita bagi dengan jumlah keseluruhan modal awal 180 juta, kita peroleh jatahnya si C ini mendapatkan prosentase pembagian labanya nanti sebesar 32,5%. Nah, ini kita sudah dapatkan prosentase masing-masing. Kalau sudah, baru kita bisa menghitung labanya. Caranya gimana? Nah, dari persentase yang kita peroleh ini kita kalikan dengan 45 juta. Jadi A mendapatkan bagian berapa? A mendapatkan bagian 32,5% dikali dengan 45 juta. Jadi A mendapatkan bagian sekian, 14.625.000. Yang B sebesar 35%, ini kita kalikan dengan labanya. Berikut si C ya. Jadi masing-masing mendapatkan hak bagian laba sekian. Si B dapat 15.750 dan si C mendapatkan 14.625.000. Totalnya adalah 45 juta. Nah, ini sudah kita dapatkan ya hasil atau laba yang diperoleh masing-masing sekutu menggunakan metode modal awal periode. Untuk jurnalnya sama, perbedaannya hanya pada angkanya, ini sesuai dengan metode yang kita pakai. Kemudian untuk laporan perubahan modal, letak perbedaannya adalah ada di sini pada angka labanya. Ini yang kita peroleh, kita dapatkan tadi. Gitu. Kemudian yang terakhir pada sesi kita pada hari ini adalah menghitung pembagian laba rugi dengan menggunakan modal akhir periode. Apa itu modal akhir periode? Modal akhir periode adalah saldo rekening modal pada akhir periode sebelum pemindahan saldo rekening privat dan pembagian laba atau rugi. Pada umumnya, saldo modal akhir ini setiap periodenya juga mengalami perubahan karena di dalam proses perjalanannya kan ada setoran ya, ada privat dan lain-lain. Kita lihat berarti kalau ini yang kita pakai, ini soalnya kan sama. Kita lihat tabel mutasi modal masing-masing sekutu tadi dan kita lihat pada modal akhirnya ya, karena kita pakai modal akhir. Si A, modal akhirnya berapa? Kita lihat saldo akhirnya ya. Saldo akhir si A adalah 72 juta. Nanti ini modal akhir si A yang kita pakai untuk dasar perhitungan. Kemudian untuk modal B, kita peroleh di sini saldo akhir B adalah 76.500. Jadi melihatnya dari sini ya,
dari modal akhir ini. Kemudian untuk modal C kita lihat untuk modal akhirnya si C, saldo pada akhir periodenya adalah 76.500.000. Jadi ini yang kita pakai untuk dasar perhitungan laba rugi menggunakan modal akhir, metode modal akhir. Nah, ini kita hitung ya. Kemudian nanti caranya sama tadi ya nah ini caranya kita peroleh, kita rekap di sini. A 72 juta, B 76,5, kemudian C 76.500. Ini kita buat proporsinya ya, sama dengan tadi. Cara membuat proporsi dibagi dengan jumlah keseluruhan modal akhir masing-masing sekutu. 72 juta ditambah dengan 76.500 ditambah dengan 76.500, totalnya di sini ada 225 juta. Ini untuk menghitung dasar prosentasenya ya, atau proporsinya, haknya sekutu masing-masing. Si A ini mendapatkan hak persentase berapa persen dia bagian labanya. Berarti dari 72 juta dibagi dengan totalnya 225 juta. Si A dapat jatah atau proporsi pembagian laba, dia dapat 32%. Kemudian si B kita hitung di sini mendapatkan hasil 34%. C dapat jatah pembagian labanya dia 34%. Gitu. Nah, bagian labanya, untuk menghitung bagian laba itu tadi baru prosentasenya. Untuk menghitung labanya tinggal kita kalikan saja persentase yang kita dapatkan 32% dikali dengan laba yang diperoleh perusahaan, yaitu 45 juta. Jadi si A ini dapat jatah sekian, 14.400.000. Si B 34% kali 45 juta, ini dapat pembagian laba, dia tidak memperoleh 15.300.000. Dan si C 34% dari 45 juta, ini berhak mendapatkan laba 15.300.000. Nah, ini tinggal kita jurnal penutupnya. Ini bedanya di sini ya, ada pembagian labanya. Untuk jurnalnya debit rugi laba, kreditnya modal. Untuk memindahkan saldo rekening privat, debit modal, kreditnya privat. Kemudian sama laporan perubahan modal, tak perbedaannya adalah pada laba yang diperoleh dengan ini apabila menggunakan modal akhir ya. A mendapatkan sekian, B mendapatkan sekian, C mendapatkan sekian. Nah, ini bisa Anda bandingkan ya antara menggunakan modal dari yang pertama tadi, modal laba dibagi sama, kemudian menggunakan metode rasio tertentu, kemudian menggunakan metode modal awal periode dan menggunakan modal akhir. Bisa dilihat A ini kalau pakai metode tersebut ini mendapatkan modal akhirnya menjadi berapa, B berapa, C berapa, ini bisa dibandingkan. Ya, ini beda-beda nanti antara A, B dan C, ini lebih tinggi yang mana dia pakai metodenya begitu. Lebih menguntungkan yang mana begitu. Nah, itu nanti silakan bisa Anda perbandingkan ya di situ. Nah, ini masih berlanjut lagi untuk menggunakan metode rata-rata, dan nanti akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Ditunggu nanti pembagian laba rugi part 2 ya. Untuk pertemuan kita hari ini kita sampai di metode dengan menggunakan sampai pada metode modal akhir begitu. Silakan nanti dipelajari lagi. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Selamat belajar dan selamat berlatih mencoba. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.